Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem imun. Materi pada bagian ini kita nonton video dulu ya. Tentang video ini mengenai sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Silahkan ditonton dulu videonya. Oke, itu adalah videonya. Silahkan dilihat. Allergies are among the most common chronic conditions. Symptoms range from a minor irritation to putting you at risk for life-threatening reactions. We prefer that you get to the actual underlying cause. Try to control that problem and prevent complications in the near future. Allergic reactions actually begin in your immune system when your body mistakes an otherwise harmless substance as an invader. Your immune system does not recognize those particles as natural to you. So it's mounting a response to it to try to rid of it. An allergic reaction typically triggers symptoms in the nose, lungs, throat, sinuses, ears, lining of the stomach, or on the skin. The most common allergen is pollen, but other common allergies include dust mites, mold, foods, medication, and insect venoms. Allergies to pets with fur are common in the U.S. As many as 3 in 10 people with allergies have allergic reactions to cats and dogs. I'm sneezing constantly and sometimes coughing. A skin test revealed that Evan is allergic to his 2 dogs, and his allergist recommended avoiding contact with them. But that's not an option for Evan. I just grin and bear it. But he doesn't have to suffer with the sniffles. There are over-the-counter and prescription medications to successfully combat most allergic reactions. Sistem imun atau yang bisa disebut sebagai sistem kekebalan tubuh merupakan suatu sistem pertahanan dari dalam tubuh kita untuk menjaga kita dari virus atau patogen. Sistem imun ini di dalam tubuh kita itu seperti layaknya tentara yang akan melawan berbagai macam patogen yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Sistem imun ini dibedakan menjadi 2, yaitu sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. Sistem imun non-spesifik ini merupakan sistem imun bawaan dari kita sejak lahir. Sistem imun non-spesifik ini merupakan sistem imun pertama dan kedua yang akan menyerang patogen apabila kita terinfeksi apabila kita kemasukan oleh patogen tersebut. Jadi dalam tubuh kita ini ada tentara yang akan melindungi kita, yaitu sistem imun non-spesifik. Sistem imun non-spesifik ini dibedakan menjadi 2, yaitu sistem imun non-spesifik eksternal dan sistem imun non-spesifik internal. Keduanya ini mempunyai perbedaan, yaitu yang eksternal itu berada di luar atau sebagai lapisan, sedangkan yang internal itu berada di dalam tubuh. Sistem imun non-spesifik eksternal contohnya yaitu kulit dan membran mukosa. Membran mukosa ini terdapat pada saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Sedangkan sistem imun non-spesifik internal ini berada di dalam tubuh, yaitu sel darah putih. Selanjutnya ada sistem imun spesifik. Sistem imun spesifik ini merupakan sistem imun yang akan melawan bakteri atau jamur ataupun lain sebagainya, atau bisa kita sebut patogen tersebut. Yang ketiga, artinya setelah sistem imun non-spesifik tidak bisa melawan, sistem imun spesifik ini baru akan yang bertindak. Sistem imun spesifik ini merupakan sistem imun yang dapat bekerja apabila di dalam tubuh manusia ini telah terinfeksi oleh antigen. Jadi tubuh akan mengenali tersebut sebagai antigen atau sebagai antigen yang harus dibasmi oleh tubuh, sehingga tubuh akan mengenalinya. Contoh dari sistem imun spesifik adalah limfosit T dan limfosit B.
Selanjutnya kan tadi saya sudah menjelaskan tentang sistem imun. Saya singgung-singgung tentang patogen. Sekarang siapa yang tahu apa itu patogen? Ya, Mas Yuda apa? Patogen ada. Ya betul Mas Yuda. Patogen adalah suatu zat yang apabila masuk ke dalam tubuh kita akan menyebabkan suatu penyakit. Patogen ini bisa berupa bakteri, virus, jamur, debu, polutan, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan tubuh kita itu sakit. Selanjutnya kita bahas tentang antigen dan antibodi. Antigen, siapa yang tahu tentang antigen? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Mas Yuda apa Mas? Antigen merupakan suatu zat yang dapat merangsang sistem imun untuk membentuk antibodi yang berfungsi untuk melawan patogen. Yang selanjutnya ada antibodi. Antibodi merupakan suatu zat yang dirangsang oleh sistem kekebalan tubuh atau sistem imun yang berfungsi untuk melawan patogen. Jadi dari pengertian antigen dan antibodi dapat disimpulkan bahwa antigen merupakan zat yang merangsang atau zat yang memicu terjadinya imunitas, sedangkan antibodi adalah zat yang dipicu agar membentuk imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Kita akan mempelajari tentang mekanisme pertahanan tubuh dengan peradangan atau inflamasi. Yang pertama, mekanismenya adalah tubuh tertusuk oleh jarum atau benda tajam. Di dalam tubuh akan membentuk makrofag yang berfungsi untuk memakan patogen yang masuk bersama dengan jarum tadi. Yang kedua, tubuh akan melepaskan zat protrombin yang berfungsi untuk pembekuan darah. Yang ketiga, di sini terlihat bahwa daerah tersebut ada lukanya itu darahnya sudah mengalir karena tadi yang kedua telah melepaskan protrombin. Yang ketiga ini tubuh melepaskan atau pembuluh darah terdekat melepaskan sel fagositosis yang berfungsi untuk memakan patogen yang ada di dalam luka tersebut. Yang keempat ini yaitu luka mengering atau penutup karena patogen telah difagositosis oleh fagositosis tersebut. Ya. Sekarang kita sudah mengetahui mekanisme pertahanan tubuh dengan peradangan atau inflamasi. Sekarang kita harus mengetahui bagaimana cara mencegahnya. Mencegah terjadinya peradangan atau inflamasi tersebut, yaitu dengan berhati-hati apabila menggunakan benda-benda tajam seperti pisau, gunting, jarum, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengobatannya. Apabila kita telah terkena jarum atau terkena benda tajam, kita harus obati, yaitu dengan cara bersihkan luka dengan larutan antiseptik. Yang kedua, berikan betadin atau obat merah. Yang ketiga, balut luka agar luka tersebut tidak infeksi atau kemasukan bakteri ataupun kotoran, jadi dia tidak akan infeksi. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah alergi. Alergi adalah suatu respon hipersensitivitas tubuh terhadap alergen
di dalam kulit, misalnya buduran. Terus alergi dapat juga terjadi di saluran pernafasan, misalnya rinitis dan asma. Terus ada juga alergi yang telah memberat, contohnya shock anafilaksi yang harus dilarikan ke UGD. Kan kita sudah membahas tentang alergi ya. Kita harus tahu cara mencegah dan pengobatan dari alergi. Juga cara mencegah dan cara mengobati dari alergi. Yang pertama, cara pencegahannya, hindari faktor pencetus alergi. Misalnya tadi kan sudah disebutkan, ada makanan, olahraga, ada juga udara dingin dan lain-lain. Selain itu, ada bersihkan rumah setiap hari agar tidak ada debu atau kotoran yang menempel. Selanjutnya, kalau udara dingin, pakailah baju hangat atau sweater. Selanjutnya, tempatkan hewan peliharaan seperti kucing, anjing, atau lain sebagainya yang hidup di tempat yang terpisah dari dalam rumah, misalnya di luar rumah yang ada pagarnya, di luar rumah, misalnya di luar rumah yang kita beri tempat khusus untuk hewan tersebut. Lalu hindari menjemur pakaian di dalam rumah. Selanjutnya ada kan tadi sudah belajar tentang pencegahan, sekarang tentang pengobatan dari alergi. Alergi ini harus apabila sudah mencapai shock anafilaksi harus dibawa ke UGD akan mendapat pertolongan. Sedangkan kalau setelah pemeriksaan dulu, biasanya dokter akan meresepkan obat anti-inflamasi ataupun antihistamin. Dokter akan meresepkan antihistamin dan kortikosteroid. Selanjutnya adalah imunisasi. Yang pertama kita bahas adalah pengertian. Imunisasi merupakan suatu proses yang dilakukan agar bertujuan untuk menjadikan tubuh kita itu kebal terhadap suatu penyakit. Imunisasi ini dilakukan dengan cara memberikan suntikan vaksin pada anak-anak yang dari baru lahir hingga anak tersebut masuk ke SD biasanya. Selanjutnya ada jenis-jenis dari imunisasi. Imunisasi memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada imunisasi hepatitis B yang berguna untuk mencegah penyakit hepatitis B. Yang kedua, imunisasi polio. Imunisasi polio ini bertujuan untuk mencegah penyakit polio atau lumpuh layu. Yang ketiga, imunisasi MMR atau berguna untuk mencegah penyakit campak. Selanjutnya ada vaksin BCG yang berguna untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC. Selanjutnya ada vaksin DPT berguna untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Yang selanjutnya ada vaksin HIV yang berguna untuk mencegah penyakit pneumonia